Politik di negeri ini kadang seperti film yang repetitif. Kita tahu pemeran dan endingnya, tapi tetap penasaran dengan plot twist yang tak pernah muncul. Hey, halo. Salam jumpa dengan Enigma Lian Lubis, tempat berkumpulnya para penjelajah pikiran yang seringkali terbentur pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kali ini saya akan bicarakan salah seorang sosok di Indonesia yang begitu enigmatik. Ibarat sebuah film, dia adalah tokoh enigmatik yang penuh teka-teki, misterius sekaligus absurd. Siapakah dia? Narator kita akan menceritakannya lebih lanjut. Gibran hadir di tengahnya, misterius, seperti tangan yang menulis naskah sendiri di udara. Kita menebak maksudnya. Padahal, mungkin maksud itu tak pernah ada. Absurdnya, semakin kita mencoba mengerti, semakin terseret ke labirin teka-teki tanpa pintu keluar. Apakah dia sosok enigmatik dalam film politik di Indonesia? Gibran bukan sekadar enigmatik, dia simbol bahwa politik bukan untuk dimengerti, tapi untuk ditonton. Dan kadang, itulah bagian paling lucu dari semuanya. Ya, benar. Dia adalah simbol dari politik yang bukan untuk dimengerti, tapi untuk ditonton dan untuk dinikmati. Lantas, apa yang menarik dari sosok ini? Gibran sebagai sosok enigmatik menarik karena dia hadir di tengah panggung politik tanpa memberi kita peta yang jelas tentang posisinya. Dia bisa tampak aktif, tapi tak jarang terlihat pasif. Bisa terlihat memimpin, tapi kadang seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Ketidakpastian ini yang membuatnya misterius. Kita tidak menilai dari apa yang jelas, tapi dari ruang kosong di antara tindakan dan kata-katanya. Apakah yang sangat enigmatik dari sosok misterius ini? Enigmatiknya Gibran bukan sekadar tentang strategi politik atau keputusan yang dia ambil, tapi tentang bagaimana publik dan lawan politik menafsirkan kekosongan itu. Lantas, apa yang membuat kita penasaran? Kita penasaran bukan karena dia menonjol, tapi karena kita terus mencoba mengisi teka-teki yang sengaja atau tak sengaja dia tinggalkan. Sosok seperti ini menantang penonton. Apakah dia benar-benar bermain sendiri atau hanya bagian dari naskah yang lebih besar? Intinya, Gibran menarik bukan karena terlihat hebat, tapi karena kita selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan dan apa yang tersembunyi di balik sikap yang terlihat canggung. Bayangkan Gibran sebagai sosok enigmatik yang absurd. Dia muncul di panggung politik. Seperti karakter film surrealis kadang terlihat mengangkat tangannya seolah memberi arahan. Tapi sesaat kemudian, tangan itu seakan menulis naskah sendiri yang tak ada yang bisa baca. Setiap langkahnya tampak logis di permukaan, tapi jika ditelusuri lebih dalam, semuanya seperti puzzle yang potongannya hilang. Gibran bisa tersenyum di depan kamera, tapi di balik layar, rumor dan teori tentang tindakannya berputar seperti karosel yang tak pernah berhenti. Dia bukan sekadar politisi. Dia seperti fenomena yang membuat orang mempertanyakan realitas. Apakah dia benar-benar memimpin? Atau kita semua hanya bagian dari eksperimennya? Absurdnya, kita tidak bisa menolak untuk terus menonton. Kita mencoba menebak maksudnya. Padahal mungkin maksud itu sendiri tidak pernah ada. Dia tetap di sana tenang, misterius, dan hampir seperti lelucon yang terlalu cerdas untuk ditertawakan. Gibran bukan sekadar enigmatik, dia absurdnya enigmatik. Simbol dari politik yang masuk akal hanya sampai kita mencoba memahaminya. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari film politik yang sangat absurd ini? Kesimpulannya, Gibran adalah bukti hidup bahwa politik bisa menjadi sirkus tanpa badut yang jelas, di mana kita semua menonton
Pertunjukan yang logikanya hilang entah kemana. Kita berharap ada naskah, tapi yang muncul cuma bayangan tangan yang menulis sendiri di udara. Absurdnya, semakin kita mencoba mengerti, semakin kita terseret ke labirin teka-teki tanpa pintu keluar. Sampai akhirnya kita sadar, mungkin maksudnya bukan untuk dimengerti, tapi sekadar dinikmati, seperti menonton film yang dialognya semua orang lupa, tapi tetap bikin kita terpaku di kursi. Akankah Gibran bisa terus bertahan ketika bapaknya telah tiada? Ataukah masih ada penulis naskah yang terus melanjutkan ceritanya, yang menyerahkan naskah itu pada sang sutradara? Ataukah layar film Gibran dipadamkan oleh mereka yang muak dengan film enigmatik absurd yang terus diputar? Seperti semua kisah enigmatik, kita hanya menunggu waktu tidak untuk menanti jawabannya. Apakah sosok enigmatik ini akan terus diputar di film-film politik Indonesia ketika bapaknya telah tiada? Seperti halnya kisah-kisah enigmatik, kita tidak perlu mencari jawaban. Kita hanya perlu menunggu waktu. 13 Oktober tahun 2025. Sampai jumpa di enigmatik berikutnya dengan Lian Lubis, dan jangan lupa di-subscribe dan dikasih komentar siapa tokoh berikutnya yang akan kita bahas dalam lingkup yang sangat enigmatik lagi.